Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi keluarga besar GPB Jemaat Jurengmangu dan seluruh jemaat dimanapun berada. Kita kembali beribadah pagi hari ini dengan sukacita besar. Tidak ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi kita mengamini selama Tuhan beserta kita. Kita tetap penuh pengharapan dan tetap bersukacita. Prediksi terkait berakhirnya pandemi COVID-19 ini sangat beragam. Tetapi tidak membuat kita surut dalam semangat. Permasalahan ekonomi mungkin masih akan mengganggu keseharian kita, tetapi tidak akan membuat kita patah semangat. Selamat beribadah di minggu kedua setelah Paskah. Mari kita penuhi ruang-ruang virtual dengan pujian kepada Tuhan dari Kitab Bakti 1. Pujilah Sang Pencipta dengan berdiri. Dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara.
Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini seturut Yehezkiel 36 ayat 22 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang." Demikian nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu yang berjalan ini. Kami ada sebagaimana kami ada, karena kasih karunia Tuhan. Kami bahkan bersyukur untuk setiap persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami, karena melaluinya kami memiliki kesempatan untuk berdialog secara intens dan personal dengan Tuhan. Dalam situasi pandemi seperti ini, spiritualitas kami terus terproses. Ajarkan kami untuk tidak pernah beralih pandang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami karena dalam keseharian kami, sering kami merasa diri kami mengerti segalanya dan mampu mengatasi segalanya. Atau sebaliknya, jatuh dalam keputusasaan yang dalam. Ajarkan kami untuk menyadari ada bagian-bagian dari perjalanan hidup ini yang tidak sanggup kami atasi selama memohon pertolongan Tuhan dan percaya pada kemahakuasaan-Mu. Pimpin kami selalu agar rasa cinta dan kasih kepadamu semakin besar. Kedekatan dan kebutuhan kami akan kehadiran-Mu semakin besar. Dan kerinduan untuk hidup semakin benar dan baik di hadapan-Mu bertumbuh subur. Ajarkan kami untuk memuliakan nama-Mu senantiasa lewat setiap kata maupun tindakan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bila
Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita persiapkan terlebih dahulu perikop pemberitaan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel 36 ini kitab nabi-nabi besar, sehingga setelah Bapak Ibu Saudara menemukan Yesaya, Yeremia, kemudian Ratapan, maka kitab yang berikut adalah Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Baik, dengan Alkitab terbuka di hadapan kita, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu merindukan sapaan firman-Mu, karena dari situ kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari, semangat kami yang kembali dibangkitkan, sukacita untuk meraih harapan-harapan besar yang ada di hadapan kami. Kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman Tuhan ini menyapa kehidupan kami dan membarui kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 di bawah judul Pembaharuan Israel. Demikian firman Tuhan. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang telah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimiliki dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Tuhan
Jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali masih dalam suasana Indonesia yang begitu tertekan karena virus corona, karena pandemi COVID-19 yang berada di negara kita ini. Korban terus berjatuhan, tetapi pandangan mata iman kita kepada Tuhan membuat kita menjalani setiap hari dengan tetap mengangkat hati dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk setiap hari baru yang Engkau berikan, bagaimanapun keadaan kami. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan atau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan tema menghargai berkat sebagai anugerah. Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang pria bernama Johnson Oatman. Johnson Oatman ini lahir di sekitar tahun 1856, ya, hampir 2 abad yang lalu. Dan Johnson Oatman ini ayahnya adalah seorang pendeta. Dia punya kerinduan besar sekali untuk menjadi penyanyi gereja. Sayangnya, kualitas suaranya tidak begitu bagus. Sehingga berkali-kali setiap kali dia mengajukan diri untuk mengisi pujian atau dia bernyanyi, ayahnya seringkali mengatakan, kau punya karunia yang lain, bukan menyanyi. Sehingga pada satu saat dia mengalihkan kesukaannya menyanyi itu pada menulis puisi. Dan pada satu ketika dia menulis sebuah puisi dengan dia berikan judul Count Your Blessings. Ya. Count Your Blessings. Puisi ini dia bacakan dalam salah satu ibadah dan didengar oleh Edwin Axel. Edwin Axel ini adalah seorang penulis notasi musik, ya, seorang pemusik, dan dia tertarik sekali dengan puisi yang dibacakan oleh Oatman, sehingga dia kemudian mendekati dan mengatakan bagaimana kalau puisi itu saya jadikan lagu. Dan lahirlah lagu Count Your Blessings, atau mungkin Bapak Ibu dan Saudara lebih akrab dengan lagu dengan kalimat bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Apa yang harus kau lakukan ketika berada dalam kondisi seperti itu? Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, ya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jadi dalam puisi ini, Oatman mau mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia ketika ada badai, topan menghantam hidupnya, dia fokus pada topan itu, pada persoalan yang menghantam hidupnya. Bagaimana supaya dia tidak kemudian terjun bebas, merasa diri sebagai orang yang paling malang, lalu mengeluh dan mengeluh. Maka Oatman mengajak, hitung berkatmu, supaya kau teralih dan belajar untuk bersyukur. Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu dan Saudara melihat bagaimana umat Israel yang sudah diberkati dengan begitu luar biasa, tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan mereka mengabaikan begitu saja berkat yang Tuhan berikan. Kalau berbicara tentang berkat, maka kata berkat itu berasal dari kata dalam bahasa Ibrani berakah atau barak kata dasarnya. Berakah atau barak ini adalah sebuah kata kerja, jadi aktivitas mengakui, memuji, berterima kasih. Kepada siapa? Kepada yang paling besar, yaitu Tuhan. Jadi kata berakah itu keterkaitannya selalu dengan Tuhan. Sebuah pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala-galanya. Nah, kalau berbicara tentang berkat ini dalam konteks perjanjian lama, maka dia cenderung berbicara tentang upah, ya, upah atau hasil dari sebuah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah yang tidak jelas, ya, pokoknya keluar dan pergi ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Allah memanggil Abraham, lalu Allah mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan diberkati. Jadi berkat itu merupakan hasil dari sebuah perjuangan,
dari sebuah usaha yang dilakukan, maka berkat itu akan diberikan dalam kehidupan seseorang. Berkat itu adalah, kalau dalam teks-teks Alkitab Perjanjian Lama secara khusus, dia berbicara tentang upah sebagai sesuatu yang adil dari Allah. Karena engkau melakukan kebenaran, engkau mendapatkan ini. Karena engkau melakukan sesuatu yang baik, engkau mendapatkan berkat. Nah, Allah dalam posisi ini ketika memberikan berkat atau memberikan berkat, maka berkat itu adalah sesuatu yang adil dalam pemandangan Allah dan adil di dalam identitas Allah tersebut. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 2 misalnya, firman Tuhan mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Allah katakan kepada Abraham, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya, jadi keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang tidak kau ketahui, tapi akan aku tunjukkan nanti, bahwa di dalam perjalananmu itu engkau ternyata menghadapi banyak kesulitan, perjuangannya ternyata tidak mudah, akan ada berkat yang menanti engkau. Jadi upah dari aktivitas yang dilakukan Abraham atas perintah Tuhan, memang aktivitas tersebut berat. Tapi dalam keadilan Allah, berkat yang kau terima itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi sebuah berkat yang besar, yang tidak bisa diberikan oleh manusia, sesama manusia. Tapi itu datangnya dari Allah. Aku dan engkau, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi orang-orang lain nanti yang kemudian bersama-sama denganmu ketika melakukan aktivitas kehidupan mereka juga, dan itu sesuatu yang baik, maka mereka akan memperoleh berkat dalam hidupnya. Karena apa yang Abraham terima dari Allah itu diteruskan untuk mereka sebagai buah dari aktivitas yang dilakukan. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel itu banyak sekali berkat, tapi yang terbesar yang selalu mereka syukuri adalah tanah dan keturunan. Ya, tanah dan keturunan. Mereka berasal dari bangsa yang nomaden. Sejak Abraham, bahkan tarik sebelum itu, ketika Adam dan Hawa tinggal di taman yang sangat indah, Taman Firdaus itu pun bukan tempat mereka. Allah ciptakan tempat itu dan menempatkan mereka di situ. Tetapi belum dapat dikatakan sebagai sebuah tempat milik mereka. Sama dengan Abraham. Jadi Abraham itu dipanggil keluar menuju ke tempat yang tidak jelas. Sebuah tempat yang nanti akan diberikan kepada Abraham. Ketika orang Israel di Mesir, mereka juga tidak punya tanah. Mereka terjajah. Sehingga pembebasan mereka membawa ke sebuah tanah perjanjian, maka itu merupakan sebuah upah yang Allah berikan pada mereka, bagi mereka. Ketika mereka menjadi umat yang taat, ketika mereka menjadi umat yang setia, upah yang Allah berikan kepada mereka atas ketaatan dan kesetiaan mereka adalah tanah. Ketaatan dan kesetiaan mereka ini yang kedua yang sangat disyukuri oleh orang Israel adalah keturunan. Ya, karena dari keturunan itu legalisme dari tanah yang mereka punya itu akan tetap dipertahankan, akan tetap menjadi milik mereka. Nama besar dari masing-masing keluarga ini akan dibawa oleh keturunannya. Dan dari keturunan ini akan lahir lagi keturunan-keturunan yang lain. Sehingga identitas sebuah bangsa akan terbentuk. Kalau cuma 1-2 keluarga belum dapat disebut bangsa. Tapi ketika mereka sudah menjadi umat yang begitu besar, itu membawa identitas mereka. Menghidupkan identitas mereka. Jadi buat bangsa Israel, tanah dan keturunan itu sangat berharga buat mereka. Diberikan Allah sebagai upah ketaatan dan kesetiaan umat. Berdasarkan hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat yang berikut. Karena umat berdosa, ya,
tidak taat dan tidak setia lagi kepada Allah, mereka kemudian dihukum. Ya. Penghukuman itu datang karena mereka ternyata tidak menghargai berkat-berkat Tuhan. Jadi dosa itu yang dilakukan oleh umat Israel dalam bentuk membangun patung-patung asing, menyembah dewa-dewa asing, melakukan ritual yang sama sekali berbeda dengan yang diwajibkan oleh Allah, sebagai bentuk dari pemberontakan mereka atas kewajiban yang Allah berikan. Kalian harus taat. Kalian harus setia dalam perjalanan kehidupan kalian. Buah dari ketaatan dan kesetiaan kalian adalah tanah yang Allah berikan untuk kalian, untuk mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melakukan dosa, berkat yang diberikan oleh Allah itu mereka lecehkan, mereka abaikan, mereka tidak menghargainya sebagai bentuk dari keadilan Allah, kebenaran Allah, cinta Allah untuk mereka. Atas ketaatan dan kesetiaan itu, Allah ambil alih. Bagaimana cara Allah ambil alih? Berkat yang sudah Allah berikan, mereka diusir keluar dari tanah itu. Kalian pergi lagi ke tempat asing yang bukan tanah kalian. Kalian hidup di sana, di tempat di mana kalian harus berusaha lagi atas penjajahan orang lain. Kalian menjadi umat terjajah, bukan lagi umat yang bebas. Kalian tidak punya identitas lagi. Kalian keluar dari tanah ini dan tidak punya identitas apa-apa. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, tanah itu yang kosong, kalau kita baca kitab Yehezkiel sebelumnya, kemudian diambil alih oleh orang-orang asing. Allah tidak menghadiahkan itu bagi bangsa asing, tetapi itu direbut. Dan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya tadi, apa kata firman Tuhan? Ya, orang asing mengatakan, ini tanah kami, ini bukit-bukit kami. Itu Allah tidak berikan untuk mereka. Itu hak dari bangsa Israel, umat Israel. Diduduki oleh musuh karena umat pergi dari tanah yang sudah diberikan kepada umat. Mereka tidak menghargai berkat Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan itu mereka selewengkan, sehingga berkat Tuhan itu tidak lagi menjadi bagian mereka. Nah, ketika mereka berada di pembuangan inilah, Yehezkiel berbicara kepada mereka. Siapa Yehezkiel itu? Yehezkiel adalah salah seorang anak yang ikut dalam perjalanan ketika umat dibuang ke tanah perjanjian. Jadi dia ada di dalam proses pembuangan tersebut. Dia dewasa di pembuangan. Dia kemudian dipakai Allah di sana untuk berbicara kepada umat. Tetapi saat itu Yehezkiel berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang berbicara di tengah umat yang bebas dalam keberkatan Allah. Ketika mereka sudah hidup di tanah yang Allah anugerahkan pada mereka. Nabi-nabi lain begitu, Yehezkiel tidak. Dia berbicara di tengah umat yang terpuruk, umat yang tidak memiliki kebanggaan apa-apa, umat yang tidak punya identitas lagi, umat yang terbuang dan terjajah. Mereka yang membuang berkat mereka begitu saja, lalu kemudian mengalihkan pandang pada dewa-dewa asing, dan dampaknya berkat itu Allah ambil kembali dan mereka kemudian terasing lagi di tanah yang bukan milik mereka. Berkat hilang dari kehidupan umat, khususnya tanah yang menjadi simbol identitas umat. Peristiwa pembuangan tersebut menjadi titik balik dari umat yang terperosok di dalam dosa. Mereka kemudian berupaya untuk bangkit kembali, karena kalau kita baca dalam sejarahnya, dalam kisah-kisah di Alkitab, umat ini kemudian berubah. Mereka bertobat. Mereka mengaku di hadapan Allah bahwa kami memang sudah tidak taat, kami tidak setia, kami mohon ampun, kami mengakui segala dosa kami, Tuhan tolong ampuni kami. Terus mereka lakukan dalam doa-doa mereka, permohonan-permohonan mereka, pola hidup atau cara hidup yang sudah diperbaiki lagi. Sehingga melalui Yehezkiel Allah berbicara. Allah akan memulihkan tanah melalui pemulihan gunung dan lembah.
Ya, kenapa gunung dan lembah ini simbolisasi dari tempat tertinggi sampai tempat yang terendah, yang menjadi milik umat. Allah baharui kembali, Allah pulihkan kembali, Allah restorasi kembali. Berkat itu menjadi sesuatu yang sama indahnya ketika umat belum memasuki tanah perjanjian tersebut. Menjadi sebuah tanah yang betul-betul mendatangkan kehidupan yang nyaman, menyenangkan bagi kehidupan umat. Berkat yang dipulihkan ini membuat umat layak lagi untuk masuk. Umat dipulihkan, berkat ini dipulihkan. Mereka hidup dalam ketaatan, umat hidup dalam kesetiaan, mendengar apa yang Allah kehendaki dan melakukan kehendak Allah tersebut. Maka upaya yang mereka lakukan ini membuat berkat tersebut dikembalikan kepada umat. Berkah itu harus mereka lakukan, memuji, mensyukuri. Karena Allah bukan hanya memulihkan kehidupan umat, tetapi berkat itu juga Allah perbarui. Sehingga ketika mempertemukan ini, umat yang sudah berupaya keras untuk hidup benar, siap untuk menyambut berkat tanah itu dikembalikan kepada umat. Simbolisasi identitas umat itu akan diperbarui. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, berkat Allah itu harus dilihat sebagai bentuk anugerah. Ini kegagalan umat Israel. Ketika mereka sudah bekerja keras masuk tanah perjanjian dan tanah itu diberikan untuk mereka, mereka menganggap bahwa tanah itu hadiah kami, sehingga kami mau lakukan apapun itu hak kami. Mereka tidak mengaitkan berkat tanah itu dengan relasi mereka dan Allah yang harus terus dipelihara. Ketika mereka dipulihkan, tanah berkat itu diberikan pada mereka bagi umat yang sudah dipulihkan, sehingga berkat ini diberikan kembali kepada mereka. Cara memandang mereka harus berbeda. Ini bukan hadiah sembarang hadiah. Ini bukan sesuatu yang Allah berikan sebagai iming-iming. Kalian sudah lakukan yang baik kan? Nah, ini hadiahnya. Dan ketika kita dapat hadiah, misalnya kita ulang tahun, dan yang diberikan itu misalnya handphone baru kah, mobil mungkin, baju atau sepatu, kita langsung menganggap itu milik saya. Saya mau taruh di mana aja terserah, itu punya saya. Tidak begitu cara melihat berkat. Ketika itu merupakan pemberian Allah, berkat itu harus dilihat sebagai anugerah dalam kehidupan umat. Berbicara tentang anugerah, apa yang dimaksudkan dengan anugerah? Anugerah adalah belas kasihan Allah, kasih karunia Allah. Sesuatu yang diberikan kepada umat yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Jadi yang namanya anugerah atau grace itu merupakan sebuah kasih karunia atas inisiatif Allah. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu, lihat antara berkat dan anugerah. Kalau berkat itu diberikan setelah umat berusaha dan mereka layak untuk mendapatkan berkat itu. Tetapi ketika berbicara tentang anugerah atau kasih karunia, kamu lakukan apa yang baik atau yang buruk, kamu layak atau tidak, ini tetap diberikan dalam kehidupanmu. Ya. Dan apa yang bersumber dari Allah dan dilihat sebagai anugerah itu sifatnya kekal. Apa yang diberikan Allah dalam kehidupan umat, dan kalau umat melihatnya sebagai anugerah, akan membuat umat menghargai betul apa yang sudah Allah berikan. Aku tidak layak, aku tidak berhak, tapi Allah memberikan itu. Karena aku meminta? Tidak, itu inisiatif Allah. Karena aku bekerja keras dan melakukan yang baik? No, itu inisiatif Allah. Bukan karena kita, tapi karena Allah yang sangat mengasihi kita, yang tidak layak dilayakkan untuk menerima berkat tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itulah cara kita melihat bagaimana umat Israel seharusnya melihat tanah dan semua yang
yang mereka miliki yang berasal dari Allah, bukan hanya memandangnya sebagai berkat, tapi mereka harus melihat bahwa di dalam berkat ini ada anugerah Allah yang besar sekali bagi mereka. Perjalanan 40 tahun tidak menjadi sebuah jaminan kelayakan untuk mendapatkan tanah perjanjian. Mereka salah pandang. Itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi berkat itu diberikan karena anugerah Allah. Cara pandang itu harus dibangun dengan cara seperti itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mari kita belajar menghargai berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sudah terlalu banyak orang yang mengabaikan berkat dalam hidupnya. Apa saja bentuk berkat kita? Kehidupan rumah tangga Bapak, Ibu, dan Saudara itu berkat. Upaya untuk membangun kehidupan rumah tangga sampai masuk dalam pernikahan itu bukan hal yang mudah. Allah memberkati perkawinan Bapak Ibu Saudara, bahwa memperjuangkan, mempertahankan kebahagiaannya penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lihatnya jangan hanya Allah yang memberkati sebuah upaya kami untuk bersatu, tetapi lihatlah berkat Allah itu sebagai anugerah. Perkawinanku adalah sebuah anugerah Allah dalam kehidupanku. Suamiku adalah anugerah Allah bagiku. Istriku adalah anugerah Allah bagiku. Anak-anakku adalah anugerah Allah bagiku. Orang tua, keluargaku adalah anugerah Allah bagiku. Kenapa saya katakan seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena di tengah pandemi COVID seperti ini, persoalan yang dihadapi Bapak, Ibu, Saudara luar biasa. Mungkin persoalan terbesar saat ini adalah sulitnya perekonomian keluarga. Harus bayar ini, harus bayar itu. Keluarkan uang ekstra untuk ini dan itu. Sementara kita tidak bisa bergerak untuk mencari. Ya, tidak bisa jualan. Tidak bisa lakukan ini itu. Kenapa? Karena kondisi seperti sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi? Saling menyalahkan antara suami dan istri. Saling menyalahkan antara orang tua anak, mulai menghitung-hitung. Kamu tuh dulu belum bayar utang, kamu tuh dulu kayak gini. Coba sekarang, ayo cepat perbaiki. Kita merusak relasi kehidupan rumah tangga kita. Dan itu tidak menghargai berkat. Dan tidak melihatnya sebagai anugerah Allah. Banyak hal pekerjaan kita itu berkat dari Allah. Kita upayakan untuk cari kerja, masukin lamaran sana sini, pekerjaan dapat. Itu berkat dari Tuhan. Cara kita melihat berkat itu adalah ini anugerah. Sehingga saya harus mengupayakan pekerjaan ini dijalankan dengan baik. Jangan sudah dapat pekerjaan, kita kemudian bukan mengabaikan sih, tetapi kita meremehkan pekerjaan kita. Waktu kita tidak pakai dengan optimal. Ya, kita menganggap itu, sudahlah itu bagian dari, pokoknya akhir bulan gaji, udah cukup. Dan kita tidak melakukan tanggung jawab pekerjaan kita dengan baik. Saya bicara konteks kemarin sebelum COVID dan nanti setelah COVID ini selesai. Atau mungkin saudara sekarang sedang WFH, work from home. Work from home bukan berarti kita santai-santai di rumah, tetapi kita menghargai kesempatan untuk bekerja ini. Saya dengar ada salah seorang, ada orang yang bicara di salah satu stasiun televisi. Dia bilang begini, bangunlah kehidupan yang sehat. Jadi kalau terbiasa pergi kantor, berangkat kantor jam 6, jam 8 sudah sampai di kantor, mandilah. Duduklah jam 8 di depan komputer, lakukan pekerjaanmu, jam 12 berhenti makan. Sesudah itu lakukan lagi pekerjaanmu sampai selesai. Mungkin waktu selesainya lebih cepat, tetapi isi dengan berharga. Jangan diabaikan pekerjaan yang Allah berikan, itu anugerah dalam hidupmu. Hasilkan sesuatu yang baik. Kesempatan belajar, sekolah, ya, kuliah di bangku universitas, itu berkat Tuhan. Ada banyak anak yang tidak sekolah. Ada banyak orang yang tidak kuliah. Sehingga ketika ada kesempatan untuk belajar online, kita manfaatkan itu. Bukan malah kita santai, ini kesempatan libur kemana-mana. Bukan libur.
tidak menghargai kesempatan-kesempatan yang Allah berikan berupa berkat dalam kehidupanmu dan melihat itu sebagai anugerah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seberat apapun proses yang kita jalani dalam bekerja, dalam kehidupan rumah tangga atau apapun itu, pada saat kita tahu bahwa itu adalah berkat Tuhan, termasuk usia yang bertambah, itu berkat Tuhan, ya, sehingga aku harus mengisinya dengan baik, maka lihatlah berkat itu sebagai anugerah. Sebenarnya saya tidak layak, tapi Dia berikan itu bagiku. Dan karena itu, aku harus menghargai. Orang yang menghargai berkat Tuhan, mereka juga akan membangun yang berikut. Mereka membangun relasi yang hidup dengan Tuhan. Mereka hidup dalam syukur, air mata mengalir karena persoalan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga atau mempertahankan berkat-berkat yang lain ternyata tidak mudah. Tapi aku jalani itu dan pandangan mata imanku tetap ke Tuhan. Aku melihat berkatku ini sebagai anugerah dan aku percaya Tuhan, kalau ini anugerah ada Engkau di dalam berkat tersebut. Dan karena itu, aku pasti kuat menjalaninya. Kalau Allah menganugerahkan, Allah akan menjaganya dalam kehidupan saudara. Dan kita tahu, anugerah yang terbesar adalah keselamatan. Kita tidak berhak, tapi Dia berikan itu dengan sempurna pada diri kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam wujud penghargaan atas berkat anugerah Allah berupa keselamatan tersebut, jadi orang Kristen yang baik. Cintai Allah, taat dan setia. Saudara dan saya tidak berhak, tapi Dia berikan itu dengan gratis. Pelajaran yang kedua, Allah akan memulihkan. Ya, ini janji yang ada di dalam Yehezkiel 36. Allah akan memulihkan gunung-gunung, lembah, reruntuhan-reruntuhan, karena itu hadiah yang aku anugerahkan dalam kehidupanmu. Sehingga pulihnya engkau ini akan membuat berkat itu menjadi bagian. Allah akan memulihkan. Itu janji Allah. Dan di balik janji Allah memulihkan, ada sebuah janji, anak-anaknya tidak akan hancur. Bapak, Ibu, dan Saudara, kondisi kita sekarang, akankah Allah pulihkan? Ya, akan Allah pulihkan. Tapi usahaku hancur di tengah COVID ini. Ya, jualanku tidak laku, dan itu menyebabkan kesulitan dalam hal ekonomi. Saham yang turun hancur lebur, pekerjaanku di bidang itu. Aku menjadi sulit sekali menjalani kehidupan. Aku adalah pekerja harian. Dan kondisi seperti ini membuat hidupku hancur. Hancur dalam tanda kutip. Kita lihat dalam konteks keberadaan kita saat ini. Tetapi kehancuran dalam versi Allah adalah kehancuran total. Dan itu tidak akan terjadi pada anak-anak Tuhan. Allah akan memulihkan. Setelah ini selesai, hidup akan kembali dibangun. Untuk Indonesia, untuk saudara dan saya. Janji pemulihan Allah itu pegang. Karena setiap perubahan hidup yang baik yang kita lakukan akan juga memberikan dampak berkat yang Allah berikan bagi kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Pulihnya kita dengan pulihnya berkat Allah akan menghasilkan yang luar biasa. Saudara gagal sebelum ini atau saat ini. Saudara merasa apa yang saudara buat semua berantakan sebelum atau pada masa ini. Imani saudara, Allah akan memulihkan. Rumah tangga saudara hancur, ayo berusaha. Satukan kembali, itu berkat Tuhan dalam hidup saudara. Suamiku yang membuatnya berantakan, istriku yang buat berantakan, orang tuaku yang menghancurkan perkawinanku. Sekarang bagaimana? Apa yang harus saudara lakukan? Upayakan untuk baik kembali. Allah akan memberkati, lihat itu sebagai anugerah. Dan kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan luar biasa. Karena apa? Allah pulihkan. Suami istri Allah pulihkan. Dan berkat-berkat itu akan diberikan dalam kehidupan saudara. Pegang janji Tuhan.
Dia tidak akan membuat kita hancur. Asal kita tidak terkapar dan mengatakan, ya sudahlah, memang saya begini. Upayakan untuk bangkit lagi. Allah akan memberkati dengan luar biasa. Dan lihat itu sebagai anugerah Allah dalam hidupmu. Tanpa Dia tidak mungkin. Apa yang bisa aku lakukan? Semata-mata karena Tuhan, bukan karena aku. Pelajaran yang ketiga, pelajaran terakhir. Mari mengajar diri kita untuk tidak fokus pada kelemahan, tapi pada kekuatan Allah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu kata Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Pada saat aku merasa tidak berdaya dan bukan siapa-siapa, tidak mampu melakukan apa-apa, di situ aku kuat. Maksud Paulus apa? Kekuatan Allah muncul dalam kehidupan, dari kehidupan kita. Sehingga yang lemah ini memungkinkan kekuatan Allah, power Allah itu yang eksis. Dan power atau kekuatan Allah yang eksis ini akan membuat saudara merasakan betul bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena itu saudara, jangan fokus pada kelemahan, tapi fokus pada kekuatan Allah. Kemampuan umat Israel pulih. Nabi-nabi menganjurkan fokus pada Allah. Karena kalau kalian fokus pada diri kalian, kalian tidak mampu. Saya berdosa, saya bersalah, karena saya semua ini terjadi. Stop, pandang ke Allah dan katakan, ampuni aku. Tolong aku. Aku berserah kepadamu. Aku sudah tidak tahu mau melakukan apa. Aku berserah sepenuhnya. Pada saat saudara lemah, power Allah muncul. Eksistensi Allah muncul dan menguasai kita. Sehingga kita kuat. Bukan sama sekali karena kita, tapi kekuatan Allah yang menunjukkan identitasnya. Jadi, mari mengajar diri kita tidak fokus pada kelemahan, tapi fokus pada kekuatan Allah, power Allah. Aku tidak akan sanggup kecuali Allah beserta denganku. Dan saudara, untuk itu jalani kehidupan ini. Lihat setiap berkat dalam hidupmu sebagai anugerah Allah. Dan lagi terpuruk begini, mana ada berkat Allah? Kesempatan saudara menjalani hidup dengan sehat, itu anugerah. Itu berkat berupa anugerah dalam hidupmu. Tes COVID saudara negatif, itu berkat dalam hidup saudara. Saudara sakit, tapi saya COVID, betul, saudara sembuh kan? Maka itu anugerah dalam hidupmu. Kekasih hatiku yang kena COVID dan dia pulang ke rumah Tuhan. Dan aku merasa paling malang dalam hidupku. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti dalam perjalanan hidup ini. Jangan bertanya mengapa. Tapi mari katakan, Tuhan, aku lemah saat ini. Berikan aku kekuatan untuk mengatasi rasa kehilangan, rasa pahit ini. Tolong aku. Sekarang aku belum melihat apa yang harus aku lakukan. Tapi dengan konsistensi iman berjalan ke depan, aku akan bertemu dengan hal-hal baik yang ingin Tuhan lakukan lewat diriku. Jangan fokus pada kelemahan saudara. Fokuslah pada kekuatan Allah. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita bersama-sama berjuang untuk menghilangkan pandemi COVID-19 ini dari kehidupan bangsa, kehidupan kita, agar persekutuan kegerejaan, pertemuan secara fisik dapat kita lakukan lagi. Selamat hari Minggu. Amin. Niscaya kau beroleh kasih dan
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bersama dengan orang percaya dimanapun mereka berada, marilah kita membarui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh tiba di minggu yang baru ini dalam keadaan kami sebagaimana kami adanya. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan tangan kasih Tuhan dari kami. Kami terlalu percaya Tuhan menyertai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin bagi kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, sehingga mereka mampu untuk terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini, virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya yang berupaya keras Tuhan, bukan hanya dalam rangka menghilangkan penyebaran COVID-19 ini, tetapi juga dalam upaya terus membantu masyarakat. Kami tahu Tuhan ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kami, tapi kami percaya Allah mampu memakai mereka untuk menyatakan kasih karunia Allah. Berkatilah ya Tuhan pemerintah kami untuk menjalankan tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien-pasien di rumah-rumah sakit. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sertai mereka dalam kasih Tuhan. Bukan hanya yang berada di kota-kota besar, tapi sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga puskesmas. Berkati mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang berada di ruang-ruang isolasi di rumah sakit ataupun di ICU. Tuhan tolong mereka, jamahlah mereka agar mereka dapat dipulihkan kembali kesehatannya. Berkati obat yang diminum atau dipakai, makanan, minuman, dan ruangan di mana mereka berada. Berkati keluarga-keluarga mereka agar terus berpengharapan dalam mendampingi kekasih hati mereka yang sakit. Kami berdoa untuk jemaat yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka, tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh pulih dari duka cita yang dalam, menghapus air mata mereka, dan membangun lagi rencana-rencana ke depan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini kehilangan mata pencarian, mereka yang harus berhenti bekerja, mereka yang harus dipotong gajinya, mereka yang saat ini Tuhan tidak punya penghasilan sama sekali karena pekerja harian, atau mereka yang sedang sakit dan sulit untuk mencari makanan. Kami berdoa untuk mereka dan memohon rangkulan Tuhan, tetapi juga gerakan hati yang Tuhan berikan pada setiap kami, supaya kami mau pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam segala keterbatasan kami mohon Tuhan Engkau memberkati dan menyertai kami selalu. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami juga dipakai sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan kasih karunia Allah bagi mereka yang membutuhkan. Pagi hari ini kami berdoa untuk warga jemaat Curangmangu, anak-anak yang studi online, anak-anak yang harus ujian, para pekerja yang bekerja di rumah, mereka yang harus bekerja di luar rumah, ataupun mereka yang terpaksa putus kerja.
Tuhan ada bersama dengan mereka semua, memberikan semangat, menjauhkan dari keputusasaan, melihat bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, sehingga mereka bukan hanya menerimanya semata sebagai berkat yang Tuhan berikan dan mereka punya peranan di dalamnya, tetapi mereka mau melihat betapa besar campur tangan Tuhan, sehingga berkat itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Tolonglah ya Tuhan, termasuk jemaat yang sedang berjuang karena sakit penyakitnya, Tuhan dampingi mereka agar mereka dapat pulih kembali. Berkati mereka dalam kasih Tuhan dan sertai selalu. Kami mohon ya Tuhan agar mereka yang saat ini sedang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Apapun yang terjadi, pertambahan usia adalah anugerah yang harus dilihat sebagai bentuk cinta Tuhan dalam hidup mereka. Sertai selalu mereka ya Tuhan, anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan dan rindu untuk berbagi-bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, minggu yang baru terbentang di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan menyertai kami. Juga pelayanan gereja GPIB Jemaat Curangmangu, gereja-gereja yang lain, pelayanan dari badan-badan misi, juga badan-badan sosial yang sedang bekerja saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah situasi seperti saat ini. Sertai mereka selalu Tuhan, dampingi mereka dalam cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam tangan-Mu serahkan hidupku, ku taruh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu serahkan hidupku, ku taruh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau memiliki hidupku.
aku serahkan hidup, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidup. Dalam tanganmu serahkan hidup, taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada dalam janjimu. Engkaulah Tuhan milik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur hati kita kepada Allah yang sudah begitu baik pada kita dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan sukacita. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat kedua yang mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan dalam amplop atau transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1010009725654 atas nama Theodorus Haris Kurman atau Frank Kandau.
Mari kita berdoa membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengan sukacita kami memberikan persembahan syukur kami. Kuduskan dan layakkanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga berbau harum di hadapan-Mu dan dipakai dengan optimal untuk pekerjaan pelayanan di tengah jemaat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita. Saya menghimbau Bapak, Ibu, dan Saudara, karena begitu banyaknya orang susah yang ada di sekitar kita. Baik itu orang-orang karena dampak COVID, tidak dapat bekerja atau diputuskan untuk tidak bekerja, pemutusan hubungan kerja, atau mereka yang terpaksa dipotong penghasilannya, atau mereka yang sakit saat ini sehingga tidak bisa bekerja. Saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara, khususnya untuk jemaat GPIB Jurangmangu, mari kita berbagi kasih dengan sesama kita. Kita memberi bantuan dapat berupa sembako, tetapi dapat juga dalam berupa uang, dana. Dan itu dapat ditransfer ke nomor rekening atau dapat Bapak, Ibu, Saudara berikan melalui presbiter-presbiter yang tinggal dekat dengan rumah Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita pergi dan menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, dengarkan amanat pemutusan berikut. Ketika menyadari bahwa berkat adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil dari upayamu, bukan pemberian orang di sekitarmu, maka engkau sudah memuliakan Bapamu yang di surga. Kembalilah dengan penuh semangat, yakin Tuhan menyertai, tetap tersenyum. Apapun yang terjadi, Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita pujikan bersama tiap langkahku. Dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.